Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini saya mau bikin dua resep jajanan murah meriah atau jajanan jadul, jajanan receh, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget ya. Tapi resep pertama saya mau bikin jajanan jadul klenyem ubi jalar ya teman-teman, dengan isi gula merah. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Yuk kita bikin sama-sama. Resep pertama kita bikin jajanan klenyem ubi jalar ya. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama kita bikin resep yang pertama, dan di sini sudah saya siapkan ada 200 gram ubi jalar yang sudah kita kukus sebelumnya. Dan setelah dikukus kemudian ini kita hancurkan atau kita becek-becek seperti ini. Dan ini teksturnya setelah kita haluskan, setelah kita hancurkan ya. Nah, jadi tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 3 sendok makan setara 50 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan segitiga biru ya. Dan kemudian tambahkan 50 gram kelapa parut kering gurih, dan selanjutnya juga tambahkan ada 3 sendok makan atau setara 50 gram gula pasir. Dan kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam halus ya. Dan ini selanjutnya kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan kelapa parut yang masih basah juga boleh banget ya, karena di Hongkong nggak ada ya kelapa parut basah. Jadi di sini saya menggunakan kelapa parut kering gurih yang ada saja. Oke, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, di sini saya tidak menggunakan air ya teman-teman, cukup menggunakan kelembapan dari ubi yang sudah kita kukus ya. Nah, supaya lebih mudah ini akan saya adonin menggunakan tangan, tapi sebelum megang adonan kita cuci bersih terlebih dahulu tangannya ya, supaya lebih higienis lagi. Jadi tangannya harus kita cuci bersih terlebih dahulu. Nah, ini adonannya sudah mulai sedikit kalis ya teman-teman, seperti ini. Ini terus kita adonin hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang kalis ya. Nah, ini sudah pas banget. Nah, untuk memastikan adonannya sudah pas atau belum, ini kita uji pulung. Sekiranya tidak ambiar, itu sudah pas ya. Oke, ini sudah selesai adonannya, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada gula merah yang sudah kita iris-iris ya. Nanti ini kita pakai secukupnya saja, dan kemudian ini kita ambil adonan secomot. Nah, untuk ukuran sesuaikan selera masing-masing ya. Untuk ukurannya mau lebih kecil, mau ukuran sedang atau ukuran besar, sesuaikan selera masing-masing. Nah, kemudian ini kita isi dengan gula merah secukupnya. Setelah kita isi dengan gula merah, kemudian ini kita tutup rapat kembali ya, supaya nanti kalau digoreng tidak keluar ya gula merahnya. Jadi ini harus kita tutup rapat dan kemudian kita kepel-kepel seperti ini supaya lebih memadat. Oke, ini sudah selesai. Dan
Langkah selanjutnya kita isi kembali, pokoknya lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman, sampai adonannya habis terisi semuanya dengan gula merah. Nah oke teman-teman, ini sebagian adonannya sudah terisi semuanya dengan gula merah ya. Ini masih dua adonan lagi ya. Jadi satu resep bisa menghasilkan 12 biji jajanan klenyem ya. Nah ini sudah selesai ya teman-teman, sudah terisi semuanya dengan gula merah, tinggal satu lagi. Ini kita isi juga dengan gula merah. Nah ini sudah selesai, kita isi dengan gula merah semuanya ya, semuanya ada 12 biji. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon dan minyak secukupnya sudah saya panaskan ya. Dan ini kita tunggu sampai panas terlebih dahulu. Nah setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan jajanan klenyemnya ke dalam minyak yang sudah kita panaskan ya teman-teman. Nah setelah minyaknya panas, ini apinya dikecilkan cenderung sedang ya, supaya matangnya merata dan tidak mudah gosong ya teman-teman. Jadi kita harus gunakan api yang sedang sambil dibalik-balik, dan ini kita goreng hingga berubah warna kuning-kuning keemasan. Nah ini warnanya sudah sedikit berubah ya teman-teman, sudah berubah kuning-kuning keemasan seperti ini. Ini terus kita balik-balik supaya warnanya merata semuanya ya, atas bawah kuning-kuning keemasan semua. Oke, ini sudah merata warnanya atas bawah. Kemudian ini kita angkat. Setelah diangkat, jangan lupa tiriskan dari minyaknya sebelum kita tata atau sajikan di piring ya teman-teman. Jadi harus kita tiriskan terlebih dahulu dari minyaknya. Warnanya sangat cantik ya, glowing, menarik, kuning-kuning keemasan gitu ya. Nah setelah ditiriskan dari minyaknya, kemudian ini kita susun di piring atau tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya teman-teman. Menarik sekali. Nah ini nggak nyangka modalnya itu sangat murah meriah, modal minim. Untuk ide jualan bisa untung banyak, bisa untung melejit ya teman-teman. Nah kalau soal ukuran bisa sesuaikan selera masing-masing, mau dibikin ukuran lebih kecil boleh, mau ukuran sedang juga boleh, mau menggunakan ukuran yang besar juga boleh. Nah kalau mau buat ide jualan 1000-an 2000-an, sesuaikan bahan dan modal dan ukurannya saja ya teman-teman. Pokoknya ini dijamin semua orang pasti suka, karena memang ini jajanan tradisional atau jajanan receh atau jajanan kampung yang cocok sekali buat sarapan pagi ya. Nah dan ini jajanan sangat dicari sama orang-orang di kampung teman-teman. Selain modalnya yang murah meriah, bahan-bahannya juga mudah didapat.
Nah oke, dan ini hasilnya ya. Nah ini kita cobain satu ya, kita buka, kita lihat tekstur dalamnya ya teman-teman. Nah jadi teksturnya seperti ini ya. Nah ini matang sempurna ya, luar dalam matangnya sempurna, warnanya juga sempurna, kuning-kuning keemasan merata ya. Nah dan ini dijamin benar-benar enak, gurih, ada manis gula merahnya, mantep banget. Buat teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Barangkali buat ide tambahan jualan atau buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, ini cocok sekali. Apalagi kalau kita nikmatin dengan musim-musim hujan gitu, dengan segelas teh hangat atau kopi, ini benar-benar mantap dan cocok sekali. Cara buatnya juga sangat mudah dan simple ya teman-teman, tidak pakai ribet, bisa menjadi kue tradisional atau jajanan tradisional jadul, super enak dan mantap sekali. Nah oke ya teman-teman, ini untuk resep yang pertama yaitu klenyam ubi jalar ya, alias jajanan jadul, jajanan tradisional sejuta umat. Semua orang ini suka teman-teman, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya buat keluarga tercinta di rumah. Oke, dan langkah selanjutnya ini kita bikin resep yang kedua yaitu pisang goreng kembung ya. Ini camilan yang lagi viral ya teman-teman. Dan hari ini saya mau nyobain bikin ya, gimana sih rasanya dan seperti apa sih hasilnya. Nah dan hari ini saya mau nyobain bikin pisang goreng kembung. Ternyata ini cara buatnya juga sangat mudah, simple dan enak rasanya. Tapi kali ini saya mau bikin yang original tanpa topping ya teman-teman. Dan ternyata ini juga bisa buat tambahan ide jualan atau camilan keluarga tercinta di rumah. Oke, dan langkah pertama, siapkan wadah. Kita langsung ke pembuatannya ya. Tuang 200 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan segitiga biru ya. Dan kemudian tambahkan 2 sendok makan atau setara 30 gram gula pasir. Dan kemudian juga tambahkan 1 sendok teh ragi instan, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Dan selanjutnya tuang 200 ml air. Ini kita tuang sedikit demi sedikit ya teman-teman, sambil diaduk-aduk. Nah dan hari ini saya mau bikin camilan yang lagi viral ya teman-teman, yang lagi seliwar-seliwar di beranda. Dan kali ini saya mau nyobain bikin ya, semoga berhasil dan semoga enak rasanya. Ternyata kalau kita lihat-lihat memang cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Jika ini buat ide jualan pasti laris manis, karena memang ini lagi diburu banyak orang ya teman-teman. Dan kebetulan banyak orang yang suka juga ya. Nah oke, ini adonannya sudah mulai tercampur merata ya teman-teman, seperti ini. Jangan terlalu cair-cair ya, supaya hasil pisang gorengnya lebih bagus. Kalau terlalu cair nanti hasilnya kurang enak. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam halus dan 1 sendok makan margarin cair, dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata.
Nah, ini sudah tercampur merata ya teman-teman, dan sudah menjadi adonan yang sempurna. Ini sudah pas banget ya. Untuk kekentalannya juga sudah pas sekali. Oke, dan langkah selanjutnya kemudian ini kita tutup menggunakan plastik wrap ya. Dan kemudian ini kita diamkan kurang lebih 1 jaman atau hingga sedikit mengembang ya. Nah, ini sudah selesai, kita tutup, kemudian ini kita diamkan kurang lebih 1 jaman. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada 3 biji pisang kepok ukuran besar ya. Nah, teman-teman, ini pisang kepoknya berbeda dengan yang di Indonesia ya. Kalau di luar negeri pisang kepok itu ukurannya besar-besar ya teman-teman. Nah, kalau di lokal atau di Indonesia pisang kepok itu kecil-kecil ya. Nah, dan ini kita kupas terlebih dahulu. Nah, setelah selesai dikupas semuanya, nanti kita iris-iris. Jadi satu biji ini bisa diiris menjadi 8 biji atau 10 biji ya, sesuaikan ukuran saja ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kita kupas pisangnya, kemudian ini kita potong-potong. Nah, di sini saya motongnya tidak terlalu tipis ya teman-teman. Ini sedang saja gitu supaya nanti rasa pisang kembungnya itu berasa pisangnya. Kalau terlalu tipis nanti kayaknya kurang enak ya. Tidak ada rasa pisangnya. Jadi ini satu biji bisa saya iris menjadi 10 iris ya, 10 biji pisang ya teman-teman, dengan ukuran sedang, tidak terlalu tipis. Oke, ini sudah selesai. Dan langkah selanjutnya ini adonannya setelah didiamkan kurang lebih 1 jaman ya, ini sudah mulai mengembang seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk supaya uap udara di dalamnya itu keluar. Jadi harus diaduk-aduk terlebih dahulu. Nah, jadi tekstur adonannya seperti ini ya. Jadi tidak terlalu cair-cair banget ya teman-teman. Kekentalannya itu pas banget. Kalau saat digoreng nanti hasilnya bisa menghasilkan bagus, bisa mengembang bagus gitu ya. Nah, kemudian ini kita masukkan beberapa biji pisang yang sudah kita potong-potong tadi ya. Jangan terlalu banyak-banyak ya, kita masukkan beberapa biji saja untuk satu gorengan gitu ya, supaya pisangnya tidak rusak ya teman-teman. Nah, oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon, kasih minyak secukupnya, kemudian dipanaskan ya. Ini sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah panas. Kemudian kita masukkan adonan pisang ke dalam minyak yang sudah kita panaskan ya. Nah, untuk apinya, kalau minyaknya sudah panas, apinya dikecilkan cenderung sedang ya teman-teman, supaya adonan pisangnya ini tidak mudah gosong atau cepat gosong ya. Jadi kita gunakan api sedang saja. Nah, ini sudah kita masukkan beberapa gorengan ya, pisang, adonan pisangnya. Nah, kemudian ini kita sambil balik-balik dan ini kita goreng sampai berubah warna kuning-kuning keemasan. Nah, ini mengembung atau kembung sempurna ya teman-teman. Ini bagus sekali ya.
Nah, ini warnanya sudah sedikit berubah ya teman-teman, seperti ini. Ini kita terus balik-balik sampai warnanya itu merata atas bawah, kuning-kuning keemasan semua ya, supaya tampilannya lebih cantik dan lebih menarik. Jadi kita harus tunggu sampai warnanya ini merata. Nah, ini warnanya sudah merata sempurna, kuning-kuning keemasan, dan langkah selanjutnya ini kita angkat. Nah, setelah kita angkat, kemudian ini kita tiriskan dari minyaknya terlebih dahulu ya, sebelum kita sajikan di piring ya teman-teman. Kemudian ini kita goreng sisa adonan pisangnya ya. Pokoknya lakukan sampai pisang adonan ini habis tergorengkan semuanya. Oke, dan langkah selanjutnya ini setelah ditiriskan dari minyaknya, kemudian ini kita tata di piring seperti ini. Ternyata hasilnya sangat bagus, menarik, dan warna tampilannya juga cantik ya. Cantik, menarik, glowing, kuning-kuning keemasan gitu. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, pisang goreng kembung yang lagi viral ini sudah terlaksana. Hari ini saya nyobain bikin ya. Nah, ternyata memang rasanya benar-benar enak banget, gurih, ada manis-manisnya juga, dan renyah ya. Nah, ini kalau dikasih topping mungkin lebih enak lagi ya. Cuman di sini saya mau bikin yang original saja tanpa topping ya teman-teman. Warna tampilannya juga sangat menarik, cantik sekali, dan glowing. Ini cocok sekali buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, dan cocok juga buat ide tambahan jualan ya teman-teman. Kalau mau buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal, mau dijual berapa saja terserah teman-teman masing-masing ya. Nah, dan ini dijamin semua orang pasti suka karena memang ini lagi heboh, lagi booming, dan lagi viral. Jadi semua orang, banyak orang pasti pada suka ya yang namanya pisang goreng kembung ini ya teman-teman. Nah, ini akan saya cobain satu ya, rasanya seperti apa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata memang rasanya enak banget ya. Ada renyah, gurih, kriuk, mantap sekali. Nah, yang suka mau dikasih topping silahkan dikasih topping. Kalau saya sukanya dikasih topping itu golden syrup ya teman-teman, kayaknya itu enak banget. Cuman kali ini saya mau nyoba yang original saja, lain kali nanti kita bikin lagi. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Nah, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Nah, dan yang sudah mengikuti dan menonton videonya dari awal hingga akhir juga saya ucapin banyak-banyak terima kasih buat semuanya. Oke. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya buat keluarga tercinta di rumah.